Selamat datang untuk seluruh kasir Weng Bakery dan calon kasir Weng Bakery. Di sini adalah saya akan menjelaskan tutorial cara transaksi yang benar dengan sistem POS yang terbaru. Di dalamnya itu ada ya pembayaran cash, transfer, gabungan keduanya, dan misalkan ada kasus untuk ambil tunai serta menjelaskan diskon dan potongan. Kalau saya menjelaskan terlalu cepat, Anda bisa menggunakan fitur YouTube untuk memperkecil speed. Tinggal geser aja, ada 0,5, ada 1 speed nanti diatur. Dan untuk tiap sesi judul saya kasih deskripsi. Karena ini videonya gabungan, durasinya mungkin sekitar 20 menit. Jadi setiap transaksi itu nanti saya jelaskan di deskripsi dan saya tempel untuk waktunya di menit keberapa. Anda yang ingin memperdalam di tutor tertentu itu tinggal klik aja waktunya, nanti otomatis videonya akan loncat. Oke, pertama-tama seperti biasa login dulu di aplikasi POS-nya. Siapkan akun yang telah diberikan kepada masing-masing kasir. Nih, di sini saya akan mencontohkan login dengan menggunakan akun misalkan dari cabang Surade ya. Pilih shiftnya, kalau yang pagi klik pagi, kalau yang siang klik sore. Di sini kalau yang non shift nggak usah dipilih, atau klik pagi aja bisa masuk. Tunggu sampai modul benar-benar sudah siap. Nah, modul seperti ini sudah siap. Nah, untuk melakukan transaksi bayar tunai itu sangat gampang sekali, tinggal kita pilih barangnya. Kalau barang yang bisa di-scan saja untuk menghindari kesalahan penginputan barang. Kali ini karena saya tidak ada scanner, di sini saya akan mencontohkan manual saja, diketik. Misalkan ada pembeli melakukan pembelian bolu susu. Atau ya bolu original keju, pastikan. Seperti ini ya. Jika misalkan salah item dari pengetikan ini, seperti saya barusan ingin bolu susu, lari ke bolu mangga, di sini tinggal klik hapus detail yang ini ya. Nah, masukkan item yang benar. Ya, tutorial di sini sekalian ada dua intinya, pembayaran tunai dan jika salah kirim item, berlaku untuk di kasus-kasus selanjutnya. Sini tinggal bayar saja, misalkan tunainya di kolom tunai, uangnya 50.000, ada kembalian 15.000. Di sini wajib ya, hukumnya ini wajib simpan dan cetak nota. Notanya dicek kembali, kembaliannya benar, barangnya benar, dan diberikan kepada konsumen, wajib diberikan. Jadi misalkan konsumen itu nanti ada komplain, tetapi beda yang datang bawa barang sama notanya, bisa kita proses. Simpan, cetak, nah, tunggu sampai keluar, kalian dengar bunyinya. Nah, kesalahan-kesalahan umum di transaksi kasir itu seperti ini nih. Kalau sudah transaksi harusnya ini di enter di mode standby, siap tunggu barang masuk konsumen baru. Kalau seperti ini ada resiko di server modul terbuka. Nah, resikonya itu kalau mati listrik di salah satu perangkat, di server atau di sini, nanti sistem tidak akan mengeksekusi 100%. Dan nanti merepotkan admin dan kemungkinan ada selisih. Jadi biasakan hindari kalau sudah transaksi ini jangan dibiarkan terbuka seperti ini, tapi harus dalam mode standby. Mode standby itu ininya di enter kembali. Nah, ini adalah mode standby. Nah, sekarang step kedua yaitu melakukan transaksi dengan pembayaran debit atau transfer. Nah, dengan item yang sama, saya akan memasukkan bolu susu original, kasus pembayarannya misalkan transfer. Nah, transfer itu biasanya kan pas ya uangnya. Nah, untuk sistem yang lama itu kita dipilih di debit, masih sama, ininya pilih banknya masih sama BNI. Cuman yang berbeda kali ini saya ingin menjelaskan untuk keterangan jangan diisi di sini ya. Karena emang ini fungsinya bukan untuk keterangan tadinya, tapi ini fungsinya untuk nomor kartu. Karena nomor kartu itu terlalu panjang lah dan orang jarang banyak bawa kartu, kebanyakan mobile.
Nah, sebelum kita mengisi ke sini, kita harus menjelaskan dulu di sini keterangannya. Misal di sini TF huruf besar ya, standarnya harus huruf besar semua. Ingat, untuk keterangan di pesanan order, di apapun harus huruf besar semua. Nih, di sini keterangannya misalkan TF BNI, nilainya sih nggak usah ya, karena sudah ada lah nilainya. TF BNI AN Marlina misal yang transfernya. Nah, ketika sudah melakukan ini, pastikan dulu kita ada pembayaran, bukti pembayarannya. Jadi kasir itu bisa memfoto, ya, fotonya kirimkan ke grup transfer. Nanti untuk yang ngecek itu ada admin itu memverifikasi masuk apa sudah belumnya. Pastikan ini ya, banyak penipuan-penipuan yang transferannya itu tervalidasi. Sini kita lakukan bayar, masukkan di sini nilainya, karena transfer itu biasanya pas 35.000. Oke. Pilih banknya. Kalau kirimnya ke BNI ya pilih BNI, kalau kirimnya ke BRI atau bank lain mungkin nanti bertambah, pilih sesuai banknya. Simpan, cetak. Klik lagi enter ke mode standby. Nah, di sini sudah ada dua jenis transaksi tunai debit. Sekarang saya ingin menjelaskan transaksi gabungan keduanya. Antara tunai dan debit pembayarannya bersamaan, karena kadang konsumen adalah yang melakukan seperti itu. Contoh, melakukan pembelian ini misal 3 pieces ya. Nah, di sini bayarnya misalkan konsumen boleh nggak bayarnya cash 5.000, 100.000 transfer. Oke, kita boleh. Di sini kita tanya dulu yang mau transfernya berapa, tunainya berapa, kasih keterangan di sini. Misalkan 5K tunai TF 100K BNI AN. Nah, atas nama siapa? Atas nama misalkan Bu Bonita misalkan, Bonita di sini. Nah, nanti pastikan kembali kita sebagai kasir untuk memfoto atau meminta buktinya, nanti kirimkan ke grup transfer di grup yang ada sudah disediakan oleh Bank Bakery khusus untuk verifikasi transfer. Ya, melakukan pembayaran. Nah, di sini kita masukkan ininya 5.000. Pilih kartu debitnya 100.000. Nah, pilih banknya BNI. Simpan, cetak. Ingat ya, simpan, cetak wajib. Nah, ini kasih cek kembali struknya sesuai dengan barang dan kembaliannya. Struknya diberikan kepada konsumen. Sudah ada sampai sini, sudah ada 3 ya. Tunai, debit, tunai dan debit. Nah, kasus keempat adalah bagaimana jika melakukan pembelian yang melakukan pembayarannya saudaranya di luar kota. Terus ada kasus misalkan uangnya itu transfernya bayar lebih, kita diminta untuk memberikan. Biasanya belanjanya misalkan 50.000, transfernya 200.000, berikan kepada orangnya 150.000, itu ada kasus seperti itu. Nah, di sini berlaku untuk di penjualan kasir, di DP order, atau di pesanan penjualan. Kita kasih contoh kasusnya. Saya mencontohkan dengan barang yang sama ya. Misalkan ini 2. Terus ada cake yang mahal, misalkan 1, misal ini ya. Misalkan, nah pilih ini aja. Nah, ada pembayarannya 170.000. Nah, biasanya yang misalkan yang mau bayarnya itu orang yang dari Jakarta, orang tuanya di Jakarta atau anaknya di Jakarta, minta misalkan nih mau transfernya 200.000, yang 30.000-nya kasihkan. Nah, oke. Nah, bagaimana cara prosesnya? Prosesnya seperti ini. Pahami dulu berapa yang mau dikasihnya sesuai jumlah. Nah, di sini baru kita kasih keterangan. Nah, TF BNI 200K. Nah, sesuai jumlah transfernya ya. Misalkan kebutuhannya itu bayar 170, 30 suruh diambil gitu.
ambil atau langsung aja strip miring TT gitu. Artinya tukar tambah, tarik tunai. Tarik tunai 30.000. Jangan lupa BNI-nya atas nama siapa, misalkan atas nama Yuliana. Nah, minta dulu struk bukti pembayarannya, seperti biasa kirimkan ke grup untuk verifikasi. Nah, setelah melakukan seperti ini, untuk memastikan pas pembayaran 200.000, masukkan di kolom ada biaya lain untuk tarik tunainya, biar nilainya di sini 200.000. Nah, cukup memasukkan di sini misalkan tarik untuk cash ditarik cashnya itu 30.000. Nah, di sini udah jumlahnya pas 200.000, transfernya udah diverifikasi 200.000, keterangannya kita udah jelas. Ingat ya, nulis keterangan huruf besar semua. Standar baru kita harus wajib huruf besar semua. Bayar, nah, cara proses bayarnya kita tinggal memasukkan di sini saja 200.000. Nilai kirim ke pilih banknya. Nah, misalkan takut nanti terjadi laporan ada selisih, tapi untuk sistem yang baru itu sudah tidak akan ada selisih. Walaupun prosesnya seperti ini, kasir mengeluarkan uang 30.000 sesuai minta, nanti prosesnya pasti akan balance. Tapi untuk jaga-jaga, untuk kasus-kasus seperti ini silahkan dicetak notanya 2. 1 dikasih kepada konsumen, 1 lagi disimpan sebagai arsip nanti untuk pas closingan disertakan dengan laporannya. Nah, simpan cetak di sini. Wajib ya. Nah, bagaimana untuk mencetak yang kedua kali? Karena hanya bisa 1 kali. Masuk ke menu penjualan, daftar penjualan kasir. Nah, di sini ada transaksi dengan keterangan ini. Di sini edit, cetak ulang. Nah, jadi 1 ini untuk arsip kita ya sebagai kasir. Nah, sampai sini sudah ada tutorialnya, sudah lengkap. Kalau yang kurang jelas, kalian bisa perlambat, mundurin, majuin di channel YouTube-nya sampai benar-benar bisa. Nah, sekarang bagaimana untuk melakukan potongan diskon dan potongan faktur? Apa sih perbedaan potongan diskon dan potongan faktur? Potongan diskon itu adalah potongan yang dikenakan kepada item-item barang-barang tertentu. Misalkan barang A, B, C itu ada potongan sekian persen. Sedangkan potongan nota, potongan faktur itu adalah potongan yang dikenakan kepada seluruh tagihan. Misalkan belanjanya 5.000, kita ada potongan 5.000. Nah, itu berlaku untuk semua. Jadi cara melakukannya saya akan menjelaskan potongan diskon dulu. Seperti ini. Contoh ya, untuk misalkan roti. Roti Spiderman. Belinya misalkan 2, ada potongan misalkan 50%. Karena ini hari terakhir, ada promo misalkan. Nah, ada verifikasi di sini. Misalkan ada verifikasi harga jual lebih besar atau lebih kecil, nanti itu bisa disesuaikan, tinggal klik OK saja. Yang contoh ada beberapa item ya, saya menjelaskannya. Misalkan ada bolu. Nah, bolu mangga ada promo misalkan 20%. Nah, seperti ini. Misalkan udah roti Spiderman-nya 2, diskon 50, harusnya 16 jadi 8.000. Nah, untuk kasus-kasus seperti ini tinggal memasukkan saja di sini. Di sini ada keuangan yang istilahnya kecil. Nah, di sini ada selisih pembulatan. Nanti sistem secara akurat akan melakukan tagihan sesuai pembulatan. Contoh, kita melakukan pembayaran. Nah, pembayarannya di sini langsung 38.500 karena settingan uang terkecil kita sekarang sudah susah. Yang 100, 200, artinya 500 pun sudah susah. Jadi kita sudah bayarkan aja. Biasanya untuk konsumen selisih-selisih seperti ini tidak akan komplain.
Tapi kalaupun komplain nanti dijelaskan saja. Misalkan tunai 40.000. Nah, tinggal kembalian 500, simpan, cetak. Nah, itu untuk potongan diskon. Bagaimana dengan potongan beli 3 gratis 1? Sama, ini prosesnya ada di potongan ya. Kalau kasus seperti ada di potongan, misalkan roti. Ada beli 3 nih gratis 1, belinya 3, langsung 3. Harga satuannya misalkan di situ 8.000 kan. Ada beli 2 gratis 1, ini kena. Nah, di sini potongan itu baru berlaku senilai 1 barang, karena belinya 2 gratis 1 ada potongan 8.000, masukkan sesuai nilai dari harga jualnya. Nah, itu perbedaan diskon sama potongan. Nah, di sini bayar. Misalkan pembayarannya 20.000, ada uang kembalian 4.000, simpan, cetak. Potongan itu potongan faktur ini berlaku tidak hanya di promo seperti itu, berlaku juga misalkan di transaksi dengan jumlah besar. Misal saya memasukkan cake apa gitu, cake red velvet nih, misalkan masuk lagi cake misalkan cake klepon, masuk lagi donat. Donat susu mini misalkan dipilih 3 box misalkan. Nah, misalkan lilin, pengen lilin satuan misalkan. Lilin satuan angka 4 misalkan 5 pieces. Tambah lagi misalkan balon. Nah, ini. Nah, potongan itu berlaku seperti ini. Misalkan pembayarannya 350, 500, oke lah, karena uang kecil sudah susah, pembayaran kalau dilebihkan juga, kalau memang ada kita kembalikan. Kalau misalkan kita tidak memotong juga tidak apa-apa, tapi kalau kita mau melakukan diskon potongan Rp500, tinggal masukkan di sini. Ini bisa dipakai untuk kasus seperti ini. Karena misalkan konsumen bayarnya banyak, kembaliannya juga kita tanggung, misalkan nggak ada pecahan. Nah, kalau hal-hal seperti ini bisa pembulatannya diberikan kepada konsumen. Tapi kalau pembulatannya misalkan menanggung 354.500, nah itu pembulatannya beri ke toko, jelaskan kalau tidak ada uang kembalian. Kalau ada uang kembalian silahkan belikan Rp500. Nah, seperti itu, tinggal bayar misalkan tunai atau debit, sama aja gitu, tinggal kasus di lapangannya seperti apa. Simpan, cetak, wajib ya, saya selalu menekankan wajib cetak, karena kebanyakan tidak, kasir-kasir jarang mencetak gitu. Kalau ada error di printer, habis di kertas, bilang ke admin. Nah, itu untuk sesi-sesi transaksi kasir itu semuanya sudah terekam di situ. Yang penting pastikan item yang dipilihnya benar, kembaliannya benar, model pembayarannya tunai, debit, transfernya pilih sesuai dengan kondisi lapangannya. Nah, setelah melalui ini semua, melakukan ini dengan benar semua, ini dijamin tidak akan melakukan kesalahan. Kalau kita mau masuk ke laporan kasir, nah di sini laporan kita untuk kasus-kasus seperti ini dipilih ya, kasir dan penjualan. Nanti sesi ini dijelaskan lebih detail. Ini saya hanya ingin menjelaskan record transaksi dari awal sampai yang barusan. Pilih shift-nya, review. Nah, di sini kan ada keterangan nih, potongan itu ada yang kita termasuk dari potongannya langsung gitu. Nanti kasir udah tahu gitu. Nah, yang harus jadi patokan kita di sini adalah tunainya ya. Nanti debitnya dicek oleh admin, benar gak debitnya masuk atau enggak gitu. Nanti pas closingan, yang penting
tunai ini harus sesuai dengan jumlah laci. Jumlah lacinya itu biasanya tiap cabang itu diberi modal 400.000 untuk uang kembalian. Jadi kalau misalkan uang tunainya seperti ini, nanti ada kembalian 400-nya selesai, ini tidak ada selisih, ya laporkan. Kalau ada selisih juga laporkan, itu nanti admin yang akan mengecek ulang. Nah, demikian untuk transaksi kasirnya ya. Selamat berjumpa di video selanjutnya, di video sesi kedua yaitu pesanan penjualan. Agar videonya tidak terlalu panjang dan blocking, saya hentikan dulu sampai di sini. Nah, kalau Anda yang ingin melihat ulang, bisa lihat deskripsi, nanti ada ya. Bayar cash di menit sekian, tinggal klik aja menitnya. Bayar TF di menit sekian, klik aja. Kalau ingin melihat per blok, kalau ingin menonton semuanya silakan. Oke, video sampai sini untuk transaksi kasir sesi 1 udah selesai.